Bang Erwin, kalau Pak Prabowo sama Mas Gibran terpilih, isu-isu soal kebebasan berdemokrasi, berpendapat di ruang publik, itu nanti gimana ke depannya? Undang-undangnya dulu harus kita perbaiki kan, Undang-Undang ITE. Ya, karena disitulah sebenarnya pangkal persoalan ini. Karena orang kan tidak bisa menyampaikan ekspresinya ke publik melalui sosial media, karena kan ada yang lapor, pencemaran nama baik, kemudian perbuatan tidak menyenangkan, itu kan pidana. Ya. Jadi undang-undangnya harus diperbaiki. Karena undang-undang ITE ini kan dibuat sebenarnya untuk bagaimana mencari teroris, bagaimana mencari orang yang money laundering, tapi dipakai pencemaran nama baik. Nah, ini harus diperbaiki. Kalau dulu kan ada Dewan Pers, karena mainstream kan. Kalau sekarang kan nggak ada, sosial media emang ada Dewan Persnya. Kalau di zamannya Pak Jokowi kan ada beberapa misalnya penghinaan-penghinaan kepada Pak Jokowi mungkin secara pribadi gitu. Tapi ada yang diproses karena mungkin dilaporkan oleh pihak ketiga, tapi ada yang kemudian tidak diproses. Kalau nanti Pak Prabowo yang menghadapi hal demikian gitu, kira-kira Pak Prabowo akan bersikap kayak gimana, Bang Erwin? Ya beliau orangnya beliau kan sekolahnya di luar negeri juga. Beliau mengerti yang namanya demokrasi. Dan beliau punya pengetahuan tentang geopolitik, dan beliau berkali-kali mengatakan bahwa beliau adalah pro demokrasi. Jadi otomatis, dan apalagi kalau beliau tegas, kan otomatis sampai di akar rumput akan mengikuti begitu. Jadi kembali lagi kita mencari pemimpin yang tegas supaya ada ketegasan, termasuk ketegasan sampai ke bawah. Masih berurusan dengan hukum, HAM, dan juga demokrasi. Kalau kita ingat kan beberapa waktu belakangan ini justru banyak pegiat-pegiat HAM, aktivis 98 yang justru ikut gabung sama Pak Prabowo ya di Pilpres sekarang gitu ya. Yang mungkin bahkan beberapa tahun sebelumnya ikut nyerang Pak Prabowo. Kenapa begitu? Kenapa mereka bisa banting setir? Namanya politik. Itu masuk ke bagian strategi kan? Namanya politik. Politik itu sering berpindah-pindah. Tergantung perasaan mereka. Ya, memang 98 mungkin isu itu diangkat karena untuk mendegradasi Orde Baru kan. Nah, kan kita udah capek nih reformasi. Emang kita mau reformasi melulu nih. Nah, sekarang kan isu kita Indonesia Maju. Sehingga kita close the chapter reformasi. Kita berbicara masa depan. Sehingga tidak relevan lagi kita ini bangsa pemaaf kan. Terus kemudian yang terjadi 98 itu adalah krismon. Krisis moneter dulu loh yang mulai. Ada krismon. Krismon kemudian terjadi inflasi. Sembako lagi urusannya. Masyarakat gak bisa beli pangan, makanan. Karena harganya mahal. Suku bunga waktu itu sampai 60% loh pada saat itu. Sehingga bebannya tinggi. Akhirnya ada gerakan yang turun, bahwa movement. Jadi 98 itu adalah movement. Jadi movement itu turun, kemudian movement itu kemudian membuat Pak Harto ya ikhlas, ya sudah saya mundur, saya berikan ke Pak Pak Habibie. Beliau nggak di impeach. Beda sama Gus Dur. Gus Dur kan di impeach sama MPR. Jadi ya harus dipisahkan dulu nih, harus flashback. Bahwa beliau mundur tahun 98 di istana. Beliau kemudian menyerahkan ke Pak Habibie. Beliau menyaksikan pelantikannya Pak Habibie. Beliau keluar dari istana naik mobil pergi ke Cendana. Beliau nggak lari ke luar negeri loh. Beliau nggak seperti Marcos pergi ke Hawaii. Nggak, beliau di Jakarta baik-baik aja. Emang ada yang datangin Cendana? Enggak ada. Fine-fine aja. Pak Habibie datang dengan cepatnya menyelamatkan ekonomi, membuka demokrasi, kebebasan pers. Kemudian persoalannya menjadi membaik dalam 1,5 tahun. Bang Erwin, aku mau masuk ke strategi pemenangan Prabowo Gibran. Memenangkan Jawa itu kan sama aja memenangkan Indonesia, anggapannya gitu ya, karena kan ceruk suaranya itu ada di Jawa. Jawa Barat itu kantong suaranya Pak Prabowo, bisa dikatakan gitu dari setiap pilpres. Tapi Jawa Tengah itu kan masih kebagi nih antara Gibran sama Pak Ganjar mayoritasnya. Itu gimana strategi memenangkan Jawa Tengah, terutama juga Jawa Timur? Pemilu itu adalah
isu. Isu kita ekonomi kan. Jadi siapa yang bisa menyampaikan isu itu kepada pemilih dan menyampaikannya dengan benar, menggugah perasaan mereka. Mereka akan berpindah. Ya, dan apa yang terjadi dalam 1 bulan terakhir ini, ada terjadi perpindahan suara. Kan Kompas sudah menemukan juga itu kan, bahwa ada perpindahan suara yang pindah sehingga angkanya naik, spike dia kan. Jadi ya kita tanya ke peneliti, ada apa dengan itu kan? Bagaimana memenangkan? Ya lagi-lagi mainstream pasti menjadi sumber berita. Kemudian ada sosial media. Jadi masyarakat kita kan sudah 70-80% on internet. Jadi mereka sudah ada di handphone. Jadi kembali lagi medianya, message media. Gitu. Bang Erwin, kurang lebih 60 hari kan menuju ke Pilpres begitu ya. Dengan masa kampanye yang begitu singkat, itu menguntungkan atau justru merugikan? Ya begini, yang kita nggak inginkan adalah blunder kan. Jadi yang ada adalah karena biasanya kalau orang yang di atas diserang dengan negatif campaign kan. Nah caranya untuk mendegradasi. Nah bisa betul teorinya, bisa enggak. Sehingga menurut saya waktu yang singkat bisa terjadi perubahan. Kenapa? Kalau orang blunder, ya bisa saya ada namanya movement, gelombang dan sebagainya ya, itu bisa berubah. Ya contoh waktu itu orang mengatakan Hillary Clinton bakal menang, tapi dia di-attacking dengan bahwa Hillary Clinton pembohong. Trump yang menang. Ya mana kita tahu. Bang Erwin, ini kan saya bilang kerjaan Anda banyak banget ya. Karena selain jadi Waketum Golkar, jadi Wakil Ketua pemenangan Prabowo Gibran, tapi Anda juga nyalek juga, masuk ke bursa Cagup DKI juga. Gimana bagi fokusnya, Bang? Ya, enjoy aja lah. Enjoy aja. Kan yang penting kita senang aja dengan kerjaan kita kan. Ya, saya sama kamu. Kalau kamu nggak senang sama kerjaan kamu, pasti capek kan. Tapi kan tetap harus bolak-balik dapil, Bang. Ya kan dapilnya dekat. Di Jakarta sini ya, dapil 3 ya. Tapi ngapain Bang masih nyalek Bang? Kan masuk bursa Cagup kan. Saya di Golkar kita punya prinsip meritokrasi kan. Kita punya prinsip pragmatisme. Kita punya prinsip honesty. Saya kan belum pernah melalui proses itu. Kalau di dapil Abang tuh kira-kira problemnya yang paling harus ditaklukkan tuh apa sih? Yang paling kerasa ya air bersih. Air bersih, iyalah ya. Ya, terus kemudian lagi-lagi lapangan pekerjaan. Lagi-lagi juga harga sembako. Ya kembali lagi juga mereka masih merasakan ketidakadilan. Mereka mau sekolah di SMA, SMP anaknya, mereka nggak bisa masuk. Ya, terus kemudian mereka mau ke rumah sakit, mereka harus ngantri. Jadi masyarakat ketidakadilan lagi. Bang, ngelihat seorang Erwin Aksa itu kan nggak cuma seorang politisi, tapi juga pengusaha hebat. Gimana tuh mewujudkan ekspektasi para pemilih ketika milih Abang? Wah, pokoknya lapangan kerja lah kalau milih Erwin Aksa harus ada gitu ya. Pokoknya nggak bakal jadi pengangguran lah, bisnis lancar lah. Itu gimana tuh Bang, ekspektasi? Ya, saya kan mengerti tentang perilaku para pelaku usaha, karena saya datang dari pelaku usaha kan. Yang pasti kita harus bawa yang namanya keberpihakan. Banyak saya mendengarkan masyarakat kita ada pabrik di situ, tapi kok yang kerja orang luar, bukan masyarakat di sekitar pabrik itu. Jadi lagi-lagi ini keberpihakan. Kalau nggak ada skillnya ya reskill dong, dan sebagainya. Jadi harus ada keberpihakan. Yang namanya industri di Jakarta Utara, Jakarta Barat luar biasa, di Pulau Seribu juga luar biasa. Tetapi lagi-lagi yang datang dari luar, padahal masyarakat masih banyak di sana. Malah jangan salah, Jakarta ternyata masih ada kampung. Mereka masih mengatakan saya hidup di kampung nih. Padahal kita kota yang sudah APBD-nya 85 triliun kan. Berarti something wrong. Mereka butuh perumahan murah, mereka butuh air, ya, mereka butuh pengolahan air limbah,
mereka butuh pengolahan sampah modern. Ya mereka butuh juga ruang terbuka hijau. Yang di sana satu rumah bisa 3 kakak. Jadi mungkin di desa mereka bisa menikmati yang namanya oksigen dibanding sini gitu. Tapi Bang Erwin kalau disuruh milih jadi anggota legislatif atau jadi gubernur DKI, kira-kira lebih menarik yang mana? Di Golkar itu kita punya prinsip meritokrasi, pragmatisme, honesty. Jadi kita harus berproses. Jadi kita berproses aja dulu. Jadi jalanin aja dulu kira-kira. Jalanin aja. Kalau kita terlalu loncat-loncat, ntar kita pusing ntar. Sekarang kita masuk ke pertanyaan cepat. Tolong dijawab cepat ya Bang. Betul. Kalau melihat program dari pasangan Anies Mohaimin, seperti apa programnya? Ya, menurut saya janji. Program Prabowo Gibran? Meneruskan. Programnya Ganjar Mahfud? Janji. Sosok Anies Baswedan? Ya, yang jelas beliau udah religius, masih pakai kopiah gitu. Sosok Prabowo Subianto? Beliau nasionalis patriot. Sosok Ganjar Pranowo? Ganjar sosoknya adalah humanis, lucu. Erwin Aksa? Tegas. Siapa pemenang Pilpres 2024? Pemimpin tegas. Siap kalah? Masih harus siap. Hasilnya nggak ada yang draw kan? Bukan bola ini. Terima kasih.